Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Fadlur Rahman, yang telah berkenan untuk mengawal teman-teman semua yang RPL maupun kelas sore, bapak-bapak, teman-teman, calon wisudawan yang insya Allah malam ini akan mendengarkan hasil dari yudisium, hasil ujian munakosah yang kita selenggarakan pada hari Jumat kemarin. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah menyelesaikan proses terakhir dalam mendapatkan gelar S1 sarjana hukum dari dalam kompetensi hukum keluarga Islam, Ahwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung. Saya ucapkan selamat sekali lagi karena panjenengan semua sudah berhasil melewati satu proses yang luar biasa, yaitu ujian munakosah untuk meraih gelar S1. Oke. Nah, berikutnya saya akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan wisuda dan hasil yudisium pada Jumat kemarin. Mohon maaf karena harus tertunda. Mohon untuk dimaklumi karena memang terus terang kami juga sebagai bagian terkecil dari universitas, kami harus taat administrasi ya, karena memang prodi itu adalah bagian terkecil dari universitas. Di atas prodi itu ada fakultas, di atas fakultas ada universitas. Oleh karenanya memang prodi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi ya, harus mengikuti arahan, harus mengikuti instruksi dari yang lebih atas dari prodi itu sendiri, yaitu fakultas maupun universitas. Oleh karenanya memang karena universitas dan fakultas terutama mengarahkan supaya tertib administrasi ini harus diselesaikan sebelum munakosah sebenarnya. Tapi karena kemarin teman-teman sudah terlanjur daftar munakosah, ya pada akhirnya harus ada bagian yang kami tunda, yaitu yudisium. Yudisium. Dan alhamdulillah sebagian besar ya atau mungkin semuanya sudah menyelesaikan administrasinya. Nah, setelah ini nanti jenengan belum belum selesai karena prosesnya masih lumayan panjang untuk sampai wisuda itu cukup, cukup lumayan panjang dan menguras tenaga. Oleh karenanya, beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah berkaitan dengan hal itu. Nah, tolong supaya bisa dicatat ya, atau mungkin salah satu dari panjenengan semua bisa menjadi notulensi supaya apa namanya yang saya umumkan ini nanti tidak dilupakan. Oke. Yang pertama, panjenengan semua setelah menjalani ujian munakosah kemarin, panjenengan semua harus melakukan revisi, harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran penguji, apapun itu ya, yang jenengan catat ataupun yang dicatat oleh penguji, silakan jenengan revisi semua. Jangan ada satupun yang ditinggalkan, jangan ada satupun yang dilewatkan, ya, karena terus terang, ya, terus terang nilai yang akan saya umumkan di bagian akhir yudisium hari ini adalah nilai asumsinya itu adalah nilai revisi, bukan nilai apa adanya, tapi nilai revisi dari skripsi panjenengan semua. Makanya tolong kalau Pak, kalau nggak direvisi bagaimana? Satu, jelas nggak bisa wisuda. Dua, jelas nilainya harus diturunkan. Oke. Kalau jenengan hari ini mendapatkan nilai AB, itu adalah nilai revisi dari skripsinya. Oke. Makanya tolong sekali lagi saya sampaikan,
revisinya diikuti, ya, revisinya diikuti sesuai dengan catatan. Revisinya dilaksanakan sesuai dengan catatan yang diberikan oleh penguji, baik penguji satu maupun penguji dua. Nah, nanti berkaitan dengan revisi ini, berkaitan dengan revisi ini, panjenengan semua saya minta untuk minta tanda tangan pertama itu adalah kepada penguji, pembimbing nanti belakangan. Kalau kemarin ACC memang pembimbing, tapi ini karena sudah diuji, maka jenengan nanti minta tanda tangan langsung ke penguji, nggih, melalui WhatsApp, nggih, melalui WhatsApp jenengan apa namanya japri pengujinya, Pak, ini hasil revisian saya dan tolong jangan apa ya, jangan dilewatkan sekali lagi catatan revisi dari penguji karena tipikal penguji itu macam-macam. Ada tipikal penguji yang kalau dia ada satu saja saran revisi kok tidak dihiraukan atau diabaikan oleh mahasiswa, biasanya nggak berkenan untuk tanda tangan, bahkan cenderung tersinggung. Artinya seperti ini, kalau sama-sama jenengan mengirimkan revisian, pastikan tidak ada yang terlupa. Jangan sampai jenengan ngirimkan revisian dalam bentuk skripsi yang sama atau baru jenengan revisi sebagian terus kemudian dibaca. Karena nggak semua dosen itu nggak teliti. Memang ada dosen yang nggak teliti ada, tapi ada juga dosen-dosen yang sangat teliti sekali. Artinya nanti dia minta rincian yang saya minta revisi kemarin mana, halaman berapa, tolong ditandai. Nah, jadi saya apa namanya ya? Saya lebih cocok kalau teman-teman RPL ini, teman-teman yang kelas online ini, bagian revisinya ditandai, dikasihkan warna kuning atau warna hijau atau apa. Ya, mungkin nanti penguji pertama kasih warna kuning, penguji kedua revisiannya kasih warna biru, mungkin kayak gitu. Supaya nanti jenengan enak dalam menunjukkan, tidak repot halaman ini nggak repot seperti itu. Makanya dikasih warna saja. Tapi jangan lupa setelah jenengan kasih warna, kok nanti penguji oke ya sudah saya periksa semua dan ternyata sudah sesuai semua. Waktunya tanda tangan harus dihilangkan itu semua warna. Jadi jangan sampai skripsi nanti yang di apa namanya dikirimkan ke wisuda ya nanti jangan sampai skripsi yang masih ada warnanya. Warna itu untuk mempermudah penguji untuk melihat mana bagian-bagian yang telah direvisi sesuai saran mereka. Bisa dipahami nggih, Bapak-bapak? Jadi tolong direvisi, kita sepakati saja penguji pertama warnanya kuning, penguji kedua warnanya biru. Nah, itu aja. Diwarnain teksnya itu loh ya, diwarnain teksnya atau diwarnain latar belakangnya tulisannya itu nggak apa-apa. Oke. Jadi seperti itu supaya nanti mudah pantauan revisinya. Oke. Nah, setelah jenengan mendapatkan ACC kembali atau mendapatkan tanda tangan kembali dari apa penguji satu maupun dua, nanti bisa jadi pengujinya cuma yang ACC. Oke, saya ACC silakan nanti minta tanda tangan Mas Alwi atau minta tanda tangan Pak Fadlur, boleh. Nah, tapi men-screenshot apa namanya WA-nya yang ACC itu ya dikirimkan ke Pak Fadlur. Nah, boleh seperti itu karena mungkin pengujinya repot daripada tanda tangani repot. Nah, itu bisa jadi ya. Tapi harus menunjukkan bukti bahwasanya penguji sudah ACC. Jangan bukti jenengan sudah ngirim. Itu belum bukti ACC ya. Tapi bukti kalau memang penguji sudah ACC ya. Nah, itu yang pertama, revisi itu mutlak ya, harus apa namanya? Disetujui oleh penguji. Namun sebelum ke penguji, nggih, sebelum ke penguji, kami juga harus memastikan kembali naskah panjenengan yang jenengan revisi itu sudah sesuai dengan aturan plagiasi. Artinya apa? Nanti akan dicek Turnitin kembali, dicek strike plagiarisme lagi oleh admin, oleh Pak Fadlur atau oleh Mas Alwi. Ini dicek lagi. Jadi sebelum ke penguji dicek lagi sampai di batas normalnya, baru kemudian ke penguji. Oke, jadi revisi dan Turnitin, revisi dan cek plagiasi. Oke. Karena tidak menutup kemungkinan ada mungkin teman-teman mahasiswa yang curang dalam tanda kutip, ya. Ah, pengen yang mudah aja lah, wong revisi aja kok langsung copy paste sana sini. Ternyata itu yang menyebabkan plagiasinya naik. Nah, ini yang tidak diperbolehkan juga.
Saya masih ingat kata-kata Pak Dekan kemarin waktu munakosah di kelas reguler ya, bahwasanya plagiarisme itu adalah kejahatan yang paling fatal dalam dunia akademik. Dalam dunia akademik, plagiarisme itu adalah kejahatan yang paling fatal. Kenapa? Karena nanti akibatnya sangat buruk sekali, yaitu pencabutan gelar, dan itu sangat apa ya, bahasa Jawanya ngisi-ngisi nih, sangat memalukan sekali. Ini maka tolong dihindari. Jadi yang pertama revisi, yang kedua Turnitin. Nah ini saling terkait nih, Turnitin atau cek plagiasi. Nah, kemudian saya juga ingin sampaikan bahwasannya panjenengan semua setelah melalui proses yang luar biasa ini, meskipun nggak ada yang lama, ada yang sebentar, tapi setidaknya panjenengan sudah menjalani satu proses S1 sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan. Oleh karenanya, saya minta panjenengan semua untuk yang pertama berterima kasih, berterima kasih kepada kedua orang tua kalau memang masih hidup. Kalau memang sudah tidak ada ya salah satunya, atau tidak ada dua-duanya, ya silahkan berterima kasih kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya yang mungkin dalam proses pengerjaan skripsi itu harus berkurang intensitas apa namanya bersama keluarga. Nah, itu yang harus jenengan kenapa harus mengucapkan terima kasih kepada keluarga panjenengan semua. Oke. Terus kemudian saya juga ingin sampaikan bahwasannya nanti di bagian awal skripsi tolong sesuaikan dengan buku pedoman, nggih. Jadi ada kata pengantar, ada abstrak, ada daftar isi dan lain sebagainya. Tolong sesuaikan semua niku nggih, sesuaikan semua. Termasuk kata pengantar jangan sampai salah nyebut rektornya. Nggih. Jangan sampai salah nyebut dekannya. Kemarin ada yang nyebut dekannya dekan yang lama. Nggih. Ada yang nyebutnya nyebut dekan yang lama. Nah, jangan sampai salah. Pokoknya lihat buku pedoman, lihat siapa yang harus kita ucapkan terima kasih. Nomor satu urutannya siapa, nomor dua urutannya siapa. Itu sudah ada di buku pedoman semua. Di buku pedoman sudah ada. Jadi tolong sesuaikan dengan itu. Nah, terus kemudian mohon maaf untuk kaitannya dengan publikasi jurnal atau publikasi artikel, publikasi skripsi yang dalam bentuk artikel. Ngapunten panjenengan semua nampaknya saya nggak tahu nanti apakah ada yang diprogres oleh pembimbingnya masing-masing, tapi dalam kaitannya dengan administrasi wisuda, ada SK Rektor yang menyatakan bahwasannya semua calon wisudawan wajib membayar 500.000 sebagai pengganti publikasi artikel jurnal. Nggih, publikasi artikel jurnal. Nah, saya tidak yakin panjenengan bisa, maksudnya dalam tempo yang singkat ya. Saya yakin jenengan bisa dalam waktu yang relatif lama, oke. Tapi karena ini kita tinggal 1 bulan kurang ya dari wisuda itu, ini 1 bulan masih apa kurang ya, kurang dari 1 bulan. Makanya saya tidak yakin jenengan bisa memenuhi itu. Oleh karenanya, panjenengan dikenai kewajiban sesuai dengan SK Rektor itu untuk membayar 500.000 sebagai pengganti publikasi artikel jurnal. Meskipun mungkin salah satu atau mungkin 2 orang, 3 orang atau sebagian dari panjenengan sudah ada yang rencananya akan di apa ya dibantu oleh pembimbingnya untuk publish artikel, mungkin karena karena menarik judulnya, karena menarik penelitiannya. Nah, nanti diarahkan, dibantu, dibimbing oleh pengujinya atau pembimbingnya, sorry ya, pembimbingnya bukan pengujinya, dibimbing oleh pembimbingnya. Pak, silakan Pak publish artikel Pak. Skripsinya dibikin format artikel misalkan. Nah, itu nanti urusan dengan pembimbing langsung. Silahkan dikomunikasikan dengan pembimbing. Oke, tapi karena ke saya urusannya hanya berkaitan dengan wisuda itu tadi. Tapi kalau pembimbing mau mau apa namanya punya progres itu terhadap mahasiswanya ya monggo. Nanti kalau misalkan ada casnya, ada bayarnya publikasi di luar, jurnal luar, entah itu 500.000 atau lebih dari itu, ya monggo kesepakatan dengan pembimbing masing-masing. Yang jelas penulis pertama harus panjenengan, penulis kedua pembimbing. Oke, pembimbing satu, pembimbing dua mau dimasukkan monggo enggak apa-apa. Yang penting pembimbing satu harus dimasukkan ya sebagai penulis kedua.
Nah, nanti kalau pembimbingnya mau, kalau saya pembimbingnya sih ya nggak apa-apa lah. Oke lah, daripada nanti apa namanya jenengan terbebani full misalkan 500.000, udah kita paronan gimana, jenengan 200 saya 300 misalkan gitu boleh, itu silahkan dibicarakan dengan pembimbing masing-masing ya, silahkan dibicarakan dengan pembimbing masing-masing. Yang jelas untuk dunia akademik saya perlu informasikan ke panjenengan semua, yang seperti itu sekarang penting sekali, sangat penting sekali. Oke, sangat penting sekali. Kira-kira 14 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu itu saya sudah menyadari hal itu. Ya, saya sudah menyadari hal itu dan ketika saya selesai S1, saya sudah punya apa namanya publikasi tulisan saya di internet sudah punya. Nah, dan ternyata benar sekarang diwajibkan. Sekarang sebenarnya diwajibkan. Dan itu sangat penting sekali untuk menopang keilmuan panjenengan semua. Nih, makanya makanya jangan grundel nanti, wah, ngapain sih kok susah-susah. Yang penting kan saya sudah dapat SH ini. Ya bukan seperti itu. Kalau ternyata memang skripsi jaringan menarik, kenapa tidak dipublikasikan? Toh itu sangat penting sekali untuk karir panjenengan, untuk ya kalau bahasa bahasa kerennya sangat prestisius lah ya. Sangat prestisius ketika skripsi kita tidak hanya dicetak terus kemudian kita pajang di rak buku kita, tapi kita publish ke artikel, ke jurnal ya, ke jurnal sehingga kemudian semua orang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa membacanya. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Oke. Nah, kemudian Bapak-Bapak yang saya hormati, rentetan daftar wisuda itu panjang ya. Rentetan daftar wisuda itu panjang. Jadi panjenengan nanti revisi, setelah revisi nanti tunjukkan ke saya akan berikan atau ke Pak Fadlur langsung diberikan lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan itu nanti diserahkan ke pembimbing, penguji, sorry, penguji untuk tanda tangani. Semuanya. Lembar pengesahan itu tanda tangannya ada 5 biasanya. Atau ada 6. Ya, penguji 2, pembimbing 2, terus kemudian dekan dan sekretaris sidang. Ketua sidang dan sekretaris sidang. Ketua sidang biasanya dekan, sekretaris sidang biasanya saya. Nah, tanda tangannya ada 6. Jadi itu yang pertama kali jenengan harus cari tanda tangan 6 orang itu. Setelah tanda tangan 6 orang itu jadi, jenengan harus tanda tangan semua yang ada di skripsi yang harus jenengan tanda tangani, jangan ada materainya, tempel materai, tanda tangani. Scan semua, masukkan dalam skripsi. Nah, itu nanti yang diupload ke perpustakaan. Oke, untuk mengurus bebas perpus. Oke. Nah, makanya rentetan daftar wisuda itu panjang, Bapak-bapak. Oke, Bapak panjang. Makanya tolong proses pertama revisi jangan lagi ditunda. Segera mungkin, sesegera mungkin. Karena yang namanya daftar wisuda ini saya bukan benar-benar nih, saya bukan benar. Yang namanya daftar wisuda di Unisula, kecuali yang mau memang sudah ada rencana wisudanya nanti-nanti, ya silahkan ya. Tapi kalau untuk wisuda ini nanti dan wisuda sebelumnya juga sama. Kalau sudah tutup, ya kalau sudah tutup wisudanya tutup, daftar wisuda tutup, 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 ya udah tutup. Yang bisa buka cuma rektor, saya nggak bisa. Oke, jadi mau nangis-nangis sama Pak, tolong Pak, saya pengen sudah sekarang Pak, tolong bukakan, saya nggak mau, saya nggak bisa, ini saya nggak bisa. Makanya apa? Karena repot, karena kalau saya nggak nyanggupi jenengan, ya oke saya bantu, saya harus hubungi rektor macam-macam, waduh, repot beneran repot. Makanya sebelum itu terjadi, tolong karena panjang itu tadi rentetannya, sebisa mungkin panjenengan selesaikan secepat mungkin. Ya, jangan ditunda-tunda lagi. Mumpung waktunya masih relatif panjang. Oke. Bagi informasi kalau wisudanya tanggal 19 September infonya, nggih. Infonya sementara tanggal 19 September, kemungkinan daftar wisuda tutup itu biasanya H-3 atau H-4. Nah, kalau itu tutup, tutup. Udah nggak lagi dibuka lagi nggak bisa. Nah, oke, tolong itu diperhatikan. Nah, G, selain itu nanti panjenengan nota pembimbingnya ada 2, G. Meskipun jenengan pembimbingnya 1, tapi di tanda tangan nanti ada 2. G. Siapa nanti pembimbing duanya? Jenengan lihat di sistem. Jenengan lihat di sistem, G. Jenengan lihat di sistem nanti ada pembimbing 1, pembimbing 2 ada. G. Sudah saya tetapkan. Jenengan bisa lihat di sistem dan nanti nota pembimbingnya juga sesuaikan dengan itu. Ya, sistem yang kemarin disuruh daftar Pak Fadlur itu ya. Yang disuruh daftar Pak Fadl. Lalu nanti biar diumumkan Pak Fadl juga nggak apa-apa. Oke. Nah, nanti
apa namanya itu semua termasuk dimasukkan di dalam berkas skripsinya. Oke. Tolong diteliti, teliti, benar-benar teliti, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Nah, termasuk scan surat pengesahan itu, termasuk scan surat pengesahan yang sudah ada tanda tangan 6 orang itu tadi. Yang sudah tanda tangan 6 orang itu tadi. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak-bapak yang saya hormati, nanti kita juga akan ketemu, kalau kalau wisuda. Nanti akan ada momentum di mana panjenengan semua selain wisuda universitas nanti akan juga diwisuda di tingkat fakultas. Oke. Jadi biasanya acara wisuda universitas itu hari Sabtu, wisuda universitas itu hari Sabtu, wisuda fakultasnya biasanya hari Jumat di hotel. Oke. Panjenengan nanti juga akan ada surat edaran untuk membayar itu, oke. Biasanya ya, biasanya 500.000 per orang. Oke. Panjenengan nanti datang ke acara itu, ketemu sama saya, ketemu sama Mas Alwi, ketemu sama Pak Fadlur, langsung fisik. Tidak online semacam ini ya. Ternyata Pak Fadlur itu lebih ganteng wujud aslinya daripada ketika pas online. Nah gitu. Ternyata Pak Murtono itu lebih muda dari ketika tampaknya di online gitu. Nah gitu. Ya nanti kita akan ketemu fisik itu. Nah, jaringan juga Siap, siap, apa Bang. namanya apa berkesempatan untuk ya ngobrol lah ya, ngobrol dengan kami nanti ketika acara wisuda fakultas. Oke. Saya juga ingin sampaikan di dalam apa namanya sebagai kaprodi ya sebagai kaprodi. eh saya mungkin dalam proses panjenengan, ini ada yang seingat saya ini ada nih Mas Didi Izudin kayaknya, atau siapa lagi, Mas Faruk juga kayaknya sudah angkatan pertama Mas ya, ya oh, baru selesai loh, ya luar biasa, ya ya. Saya mohon maaf barangkali mungkin ya selama melayani panjenengan semua baik itu yang Sudan maupun yang non Sudan maupun yang apa rekognisi ya, yang RPL semua ini tentunya pasti saya, Mas Alwi, Pak Fadlur dan teman-teman yang lain, Bu Hemi pasti banyak kesalahan. Mohon untuk dimaafkan. Begitu juga panjenengan kalau punya kesalahan insya Allah kami juga akan sangat rela sekali untuk memaafkan. Yang jelas, panjenengan semua setelah proses ini nanti, panjenengan tercatat resmi sebagai seorang alumni, sebagai apa namanya keluarga besar yang tidak akan hilang status keluarganya dengan Unisula. Panjenengan semua alumni Unisula, panjenengan semua alumni Prodi Hukum Keluarga, alumni Syariah Unisula, itu selamanya akan melekat pada diri panjenengan semua. Oleh karenanya, tolong saya pesan untuk panjenengan semua menjaga nama baik alma mater. Nama baik alma mater kita itu sudah dijaga oleh sesepuh-sesepuh kita, para pendahulu kita, sekian tahun, sekian puluh tahun lamanya. Sejak 1962, Unisula khususnya syariah itu sudah ada. Makanya kewajiban bagi kita untuk melanjutkan itu semua, menjaga nama baik alma mater. Jangan sampai nama baik Uniswa tercoreng hanya gara-gara satu alumninya yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan syariat terutama, ketentuan norma dan etika. Kabar gembiranya bagi panjenengan semua adalah ini kami ya, 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 alhamdulillah ini tahatus bini mawon, bukan karena saya yakin bukan karena saya. Tapi alhamdulillah sejak syariah ini sejak dulu ya, dulu saya seperti jenengan tahadus bidikmahnya dulu saya itu wisudawan terbaik. Ya. Dulu saya itu kelas reguler dan wisudawan terbaik. Ya. Hanya saja waktu saya wisuda terbaik itu akreditasinya prodi masih B. Ya. Masih B, akreditasinya belum A. Artinya belum bisa disejajarkan dengan negeri. Jadi saya ya biasa aja sebenarnya ya, nggak istimewa. Nah makanya sekian lama syariah itu dapat B terus. Nah, saya akreditasi 2009, 2014, 2014 terakhir itu dapat B. Terus kemudian
2015 saya masuk jadi dosen, 2016 Pak Ardi masuk dosen, 2021 kayaknya Pak Fadlur juga masuk sebagai dosen. Nah, baru nih syariah terisi tenaga-tenaga muda. Oke. Nah, baru di situ kemudian alhamdulillah takdirnya Allah menjumpai kita semua syariah itu tahun 2021 mulai akreditasinya baik A. Akreditasinya A, mulai A. Nah, itu waktu itu kaprodinya masih Pak Ardi. Saya waktu itu masih studi S3. Terus Kita yang 2022, menikmati nih, Bro. G, 2022 saya jadi kaprodi, mulai jadi kaprodi 2022. Akreditasi masih A. Ya. Alhamdulillah 2024, 2 tahun saya jadi kaprodi, A itu berubah menjadi unggul. Ya. Ya tentunya berubah jadi unggul itu pasti ada usahanya ya, dan yang nggak perlu saya sampaikan apa itu usahanya, tapi itu semua memang ya kalau saya menganggap Unisula, menganggap syariah Unisula itu sudah bukan yang lain ya, karena memang gimana, wong saya juga kuliah di situ, saya sebagai alumni, bahkan saya bekerja di situ, itu memang menjadi keluarga kedua saya, artinya memang jadi prioritas kalau dalam kehidupan semacam itu. Oleh karenanya sampai 2024 itu akreditasi unggul itu sampai 2026 sebenarnya Februari kemarin, dan alhamdulillah itu juga berhasil dipertahankan, diperpanjang lagi akreditasinya sampai 2031. Artinya panjenengan saat ini lulus prodi dalam kondisi akreditasinya unggul. Oke. Prodi dalam kondisi akreditasinya unggul. Unggul itu akan saya terbaik tentunya ya. Tentunya terbaik. Oleh karenanya kabar baiknya adalah kami dalam usaha mendirikan atau mengajukan proposal pendirian S2 program studi yang sama hukum keluarga, dan saat ini proposalnya sudah beberapa bulan yang lalu sampai ke Kementerian Agama Pusat sana di Jakarta, dan saat ini mungkin masih dipertimbangkan, dan semoga saja mohon doanya bisa segera di ACC, ya, bisa segera disetujui izin pendirian program studi S2 Hukum Keluarga sebagai lanjutan dari S2-nya panjenengan, studinya panjenengan semua dan semua alumni. Karena memang saya kadang Amin. sebagai kaprodi itu kadang ya agak-agak nangis kalau misalkan harus melihat alumni-alumni prodi hukum keluarga harus melanjutkan S2 di program studi yang tidak sama atau yang tidak linier. Kadang ya, duh kasihan ya. Ilmunya yang dikuasai S1-nya apa, nanti S2-nya beda, dari kasihan. Makanya kami sedang mengupayakan itu, doakan semoga bisa lancar. Kalau nanti semuanya lancar, insya Allah semoga saja S2 ini nanti akan bisa mulai menerima mahasiswa di semester genap besok. Oke, semester Amin, geser ini amin. mungkin itu. Jadi, nah tidak menutup kemungkinan kalau penjaringan nanti insya Allah yang pertama kali saya kabari pasti alumni. Alhamdulillah sudah didirikan nih program studi S2. Nah, monggo silahkan daftar. Makanya daftar awal-awal itu kan masih slow, ya. Karena belum ada alumni macam-macam. Jadi belum ada aturan, belum ada aturannya, artinya sudah ada aturan tapi belum belum begitu ketat mungkin gitu. Makanya monggo nanti panjenengan juga kalau misalkan tertarik untuk mendaftar S2 nanti segera menghubungi kami mawon. Insya Allah saya nomornya tidak ganti, ya. Nomor itu sejak mungkin hampir 20 tahun yang lalu. Nomor yang sama. Nomor yang sama. Jadi insya Allah tidak ada indikasi penipuan sama sekali kalau nomor saya. Iya, sudah 20 tahun, hampir 20 tahun bertahan nomor itu. Makanya Insya Allah panjenengan siap juga daftar, sama, Bro. nanti tergabung di grup alumni. Ya, saya bikin komunitas alumni itu, tolong kalau ada nomor ganti macam-macam segera di-upgrade mawon. Ya, segera di-upgrade. Kalau kesulitan nanti menghubungi saya atau Pak Fadlur. Ya, supaya kita tetap terjaga silaturahimnya. Baik, terakhir saya akan umumkan hasil dari yudisium, ya, hasil dari ujian munakosah Bapak-bapak semua yang diselenggarakan pada hari Jumat kemarin. Ya. Saya umumkan ini ada eh, yang pertama Mas Muhammad Didi Izudin, ya, Muhammad Didi Izudin mendapatkan nilai akhir 85,7 A. Selamat Mas Didi Izudin ya. Terus kemudian Pak Baik, Gofar Ismail mendapatkan nilai akhir 75,0 AB. Kemudian Mas Aufa Nashan mendapatkan nilai 82,0 AB. Ya.
Terus kemudian Mas Ahmad Juanda mendapatkan nilai 81 AB. Pak Murtono mendapatkan nilai 81,7 AB. Nggih. Mas Abdurrahman mendapatkan nilai 83,3 AB. Pak Iman Santosa mendapatkan nilai 83,3 AB. Fahrian Syah Pirma mendapatkan nilai 82,7 AB, dan terakhir Mas Muhammad Faruk Al-Jasri mendapatkan nilai 82,7 AB. Alhamdulillah semuanya lulus G. Semuanya lulus. Saya ucapkan selamat kembali kepada panjenengan semua. Semoga gelarnya bermanfaat G, dan semoga mendapatkan ilmu yang manfaat sebagai jalan apa namanya, menuju kesuksesan, langkah-langkah kesuksesan yang berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali mungkin ada pertanyaan tentang apa yang saya sampaikan. Ini rentetan pengumuman tadi, silakan monggo. Atau ada tambahan dari Pak Fadlur, monggo. Nah, baik, dari saya Bapak-bapak, untuk kok remedial, revisi, setelah ini bukan ke pembimbing ya, lebih difokuskan kepada penguji dulu. Nah, untuk mendapatkan, setelah ini kan kami akan memberikan ini eh, surat lembar pengesahan ya Mas ya. Iya. Lembar pengesahan nanti teman-teman setelah direvisi bisa langsung dikirim ke penguji. Nah, terakhir baru di pembimbing. Cukup dari saya Mas, seperti itu. Oh ya, yang catatan revisi dari saya belum saya kirim ya. Nanti silahkan semuanya, japri saya, japri saya menyebutkan namanya masing-masing. Yang saya uji ya, yang saya uji. Nanti saya kirimi catatan revisi dari saya. Baik, cukup ya, Pak Fat. Ada Cukup Mas. pertanyaan mungkin dari Bapak? Silahkan kalau ada yang Izin ingin ditanyakan Bapak-bapak. izin tanya Prof tentang pembayaran publikasi itu dikirimnya ke rekening prodi atau kemana Prof? Nanti ke rekening Prodi, Pak Pak Murtono. Oh, Nanti ada tempat uploadnya nanti, nanti ada tempat uploadnya, nanti ada panduannya lah nanti, nanti akan dipandu oleh bagian admin untuk semuanya. hmm, Nanti tapi nanti biasanya ada urutannya kok. Jadi urutannya pertama memang itu lembar pengesahan dulu, terus kemudian revisi, revisinya dikirim ke penguji, penguji tanda tangan 1 2. Nah, penguji tanda tangan 1 2 udah enak itu, tinggal tanda tangan pembimbing 2 orang, terus kemudian dekan dan lain sebagainya gampang itu semua. Yang penting penguji dulu. Betul Pak Murtono. oke. Satu lagi untuk batasan revisi ini sampai kapan gitu? Ini Nanti revisi ini saya batasi sampai akhir Agustus, nggih. Ya, tanggal Sampai tiga tanggal puluh tiga satu. puluh satu Agustus, nggih. Jadi tolong jangan sampai melebihi tanggal 31 Agustus, karena asumsinya nanti panjenengan masih, setelah revisi itu masih harus daftar wisuda yang panjang sekali itu tadi. Nggih. Makanya saya batasi revisi biasanya memang 1 minggu setelah saya umumkan yudisium. Kata Pak Muhtar. oke, siap. Yang lain? Mungkin dari saya, Pak, Nggih, monggo Mas Alfa. terkait itu, Pak, TOEFL, Pak. Ya. Kemarin sudah ada pendaftarannya, itu kelanjutannya bagaimana, gitu? Daftarnya di mana, Mas? Saya kurang tahu kalau TOEFL itu. Di mana, gitu, kemarin, Pak? Oh Cilat ya, Unis. oh mohon maaf. Untuk TOEFL nanti biasanya itu menjadi syarat wisuda Bapak-bapak. Syarat wisuda ada TOEFL. Nah, Mas Ova sudah daftar ya kemarin ya? Sudah, Pak. Gitu. Nah, nanti dari pendaftaran itu nanti kami berikan sertifikat. Jadi tidak ada ujian kayaknya, Mas. Kemarin Oh, saya lihat di apa tuh di Cilat katanya eh, memang langsung dikasih sertifikat gitu yang untuk Bukannya upload ada di ujian ya, Pak e-wisuda. Fadlur ya? Saya terakhir ketemu sama ketua Cilat itu
katanya ya, saya nggak tahu ya. Hmm. Tetap tetap diuji, tetap Hmm. diuji, tapi insya Allah semuanya lulus gitu katanya gitu. Tapi nggak tahu ya nanti perkembangannya gimana. Tapi tetap Oke, Yang oke. diuji, penting sudah bayar gitu aja tuh, Bro. ah, tetap diuji. Karena kalau saya tanya kemarin, kan kebetulan kepala silatnya itu teman saya, adik kelas saya di TBS Mas Aufa. Oke. Ya kebetulan adik kelas saya di TBS, jadi ketemu di parkiran kayak gitu. Saya tanya, anu tetap diuji, cuman itu apa namanya tetap apa nanti kalau untuk wisuda calon wisudawan itu biasanya dipermudah untuk kelulusannya dipermudah gitu kayaknya gitu. Tapi nanti biar diumumkan resmi saja oleh Cilat. Oke, oke, ada yang lain? Cintanya Pak. Monggo. Untuk tadi lupa saya untuk proses permintaan tanda tangan setelah revisi itu gimana Pak, Pak? Yang untuk penguji pembimbing itu Pak. Oke, nanti gini, jadi panjenengan Pak Pak Iman dan teman-teman yang lain akan dapat surat pengesahan dulu, lembar pengesahan. Oke, lembar pengesahan itu intinya mengesahkan skripsi panjenengan dengan tanda tangan 6 orang. Biasanya 6 orang. 6 orang itu siapa saja? Dua penguji, penguji satu dan penguji dua, dua pembimbing, pembimbing satu dan pembimbing dua, terus dua lagi yang paling atas dekan dan sekretaris sidang. Dekan itu biasanya Pak Dekan ya, ketua sidang Pak Dekan, sekretaris sidang biasanya saya. Oke, biasanya saya. Nah, intinya untuk lembar pengesahan itu siapa yang lebih dulu harus ditandatangani, penguji dulu. Baik satu maupun dua. Penguji dulu, jangan pembimbing dulu. Pembimbing nanti. Kenapa seperti itu? Karena repot nanti kalau jenengan ke pembimbing dulu, pembimbing ditandatangani. Tiba-tiba ke penguji, loh ini belum direvisi nih, ulangi lagi misalkan, judulnya harus diganti misalkan, repot kan? Harus ngeprint lembar pengesahan lagi, harus minta tanda tangan pembimbing lagi kan gitu. Nah makanya harus ke penguji dulu, penguji dulu, supaya nanti kalau sudah penguji beres, pembimbing insya Allah nggak bakalan repot, nggak bakalan banyak protes. Kalau udah pembimbing itu udah tinggal tanda tangan saja. Nonton, nonton Pak Iman. Monggo yang lain ada yang ingin tanya? Cukup ya? Cukup, Insya Mas. Allah. Baik, cukup Bapak-Bapak semua yang saya hormati. Semoga apa yang kita jalani pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mulai Amin. malam ini resmi sebenarnya bisa menyandang gelar SH ya, bisa menyandang gelar SH sarjana hukum meskipun belum dapat ijazahnya. Oke. Tapi yang jelas semoga saya doakan gelar panjenengan yang baru ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Manfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya menebar kemaslahatan untuk semua manusia. Amin. Oke, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Alaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam Pak Fadlur. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Pada malam hari ini saya rasa cukup untuk pertemuan kita dalam munakosah hari ini. Pak Murtono sudah siap ditambah gelarnya SUD, SH. Nanti Insya sudah bisa Allah. diganti. Pak Iman juga bisa ditambahkan nanti di kartu namanya Sam- Bapak-Bapak. Baru saya ini Pak. Sama Oke. ditunggu MH-nya itu nanti. Kita tunggu MH-nya. Oke. Oke, baik Bapak-Bapak, saya tutup pertemuan pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa karatul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, saya kok lupa. Satu hal lupa saya. Jangan itu dulu. Lupa Oke, oke, saya. Mas. Saya biasanya mengadakan untuk teman-teman yang LPS